dengan bangga menampilkan para pendukung Rano Karno, Nike Ardila, Ade Irawan, Robert Sarif, Din Novita, Sigit Subang, Hengki Soleman, dan memperkenalkan pemain anak-anak Faiz Zainuddin dan Fitri Cintania. Penulis skenario dikerjakan bersama Sandi Suwardi Hasan, Haji Alim Bakhtiar, dan David R. Manan. Juru kamera Endus, penata lagu Boni Rolis, lirik lagu Abdallah Habibi, penata musik MT Desek. Urai rambutmu kemilau, darah nadiku terpantau, bening matamu yang hijau, cahaya hidupku jadi berkilau. Janganlah kau ragu, sumpahku bagai janji matahari, dari timur aku menyinari, agar cinta tetap bersemi.
Ayo masuk. Ya. Ayo duduk. Ya. Aku ganti baju dulu ya. Minum apa? Nggak usah deh. Ikut ke kamar kecil dong. Ke kamar besar juga nggak apa-apa. Ayo. Kamu. Bu. Ibu mau bicara. Iya, Bu. Sebentar ya. Ada apa, Bu? Duduk. Kenapa? Apa yang sudah kau lakukan di kamar? Melakukan apa, Bu? Jangan pura-pura, Johan. Kau jangan menambah kesusahan ibu lagi. Sudah cukup berat beban di pundak ibumu ini. Apa kata almarhum? Kalau beliau melihat bagaimana cara hidupmu selama ini. Ibu sudah keluar uang banyak untuk kuliahmu. Tapi mana? Mana usaha belajarmu? Kuliahmu berantakan gak karuan. Kerjamu cuma main musik, pacaran. Bu. Bagaimana kalau dia hamil? Apa kau mau jadi suami yang tidak punya kerja, pengangguran? Apa kau cuma mau mengandalkan dari istri yang penyanyi? Iya dah, Bu. Johan akan menjadi anak yang baik sekarang, yang bisa dibanggakan. Bagaimana lamaranmu masuk ABRI? Tinggal tunggu panggilan, Bu. Saya pergi dulu ya. Saya sayang Ibu. Ibu juga sayang kamu, Johan. Yuk. Waduh, kalian ini kelihatannya happy terus nih. Kayaknya nggak pernah susah. Pacaran terus. Mau apa lagi? Mau mikirin susah bisa sampai tua. Rekaman ditolak, lamaran yang ditunggu nggak ada kabarnya. Hah? Ngelamar apa kamu? Memang kamu nggak tahu? Kita Bilang Bilang. dong. Tuh kan, kamu nggak bilang. Apa Ngelamar ini? apa? Ayo, ayo. Johan. Ya. Kamu jadi pindah ke tempat kos yang baru? Enggak, Bang. Enak ke tempat yang sekarang. Kamu tahu, Papa setiap hari sibuk nyariin kamu. Abang lihat hubunganmu dengan Johan semakin bebas saja. Bukannya abang tidak setuju. Cuma abang khawatir kau... Dia baik. Tidak pernah berniat macam-macam sama Yohan. Soalnya bukan apa-apa. Abang, Johan, Yuke, sebentar lagi masuk pendidikan. Lamaran kami bertiga masuk ABRI. Masuk ABRI? Ya. Sengaja kami tidak kasih tahu. Johan juga minta agar lamaran ini dirahasiakan. Kalau sudah diterima, sebenarnya dia sendiri yang akan bilang padamu. Nanti kau akan kami tinggalkan. Karena kami akan masuk pendidikan. Oleh karena itu, abang minta kau pulang saja ke rumah. Tidak usah kos di rumah orang. Kau jangan ikuti abangmu. Aku laki-laki. Kau perempuan.
akan menghilang. Usah kau beri, usah kau pinta, usah kau bujuk, usah kau paksa, tampak sudah bayang yang nyata, bayang derita tiada pelita. Kasihmu kini bagaikan tiang debu, tampak berdiri tetapi kelabu. Cinta mengapa ada jika hadir cuma menumbuhkan nafas baru saja. Oh cinta mengapa ada jika hadir cuma membingkis ke masa siksa. Han, kamu gak pernah bilang melamar masuk ABRI. Aku ingin buat kejutan. Aku ingin buktikan bahwa aku bukan benalu seperti yang dikatakan ayahmu. Dasar akal berandalan. Kau gunakan kesempatan ini untuk menemui anak di saat tiada siapa-siapa di rumahku ini. Tapi mulai detik ini pikirkan dalam kepalamu. Jangan coba-coba kau dekati anakku lagi. Dan jangan kau mimpi untuk mendapatkan anakku. Ada apa, Yohana? Kenapa? Aku tahu semua akal bulusmu. Kau dekati anakku Yohana agar kau bisa ikut mendompleng popularitasnya yang sudah terkenal sebagai penyanyi. Agar kau bisa terseret sebagai penyanyi. Begitu kan? Tapi kau tidak mengajak diri. Orang tua mana yang mau menyerahkan anaknya pada lelaki semacam kau? Yang hanya bisa jadi benalu. Cukup, Pak. Jangan diteruskan. Permisi. Aku takut kehilanganmu. Lalu, kenapa? Aku percaya kau mencintaiku. Johan, persoalanmu adalah persoalanku. Kesulitanmu, kesulitanku juga. Katakanlah, supaya bisa kita hadapi bersama. Ada apa? Sebenarnya aku tidak pantas menerima cintamu, Johan. Aku sudah tidak suci lagi. Apa ini? Kenapa? Ada apa lagi, Pak? Ferry sudah pergi dari rumah ini karena tidak tahan menghadapi sikap yang kasar. Dan sekarang kau bikin Yohana juga pergi. Atau kau ingin kami semua pergi dari rumah ini? Hah?
Aku kepala rumah tangga di sini. Barang siapa tidak mau menuruti kemauanku, silakan pergi. Oh, mau melawanku? Kau mau menentang aku? Mau ikut anak berandalan itu ya? Boleh. Kau boleh pergi dari rumah ini. Cepat, sekarang juga. Kau boleh ikut jejak abangmu itu. Sama sekali aku tak menyangka di balik tawaran yang manis itu ternyata mereka punya niat yang keji. Benny, cepat. Ketika aku sadar, aku sudah berada di hotel. Siapa mereka? Tidak tahu. Tapi di antaranya ada yang bernama Benny. Mereka bukan saja menjual diriku, tapi mereka menyakitiku. Maafkan aku, Johan. Sengaja rahasia ini aku pendam selama 7 bulan. Aku hamil. Maafkan aku, Johan. Yohana. Angkat pelan-pelan ya. Angkat, awas. Coba tolong tangannya tuh, awas. Awas. Terus angkat ke mobil. Sudah berkali-kali firasat datang. Pasti ada yang menimpa Yohana. Orang tua keras tak menentu. Hancur. Ya? Halo? Ya. Hah? Kenapa? Masya
Masya Allah, Johan. Ada-ada saja. Ya, Ibu segera datang. Maaf dok, ini nama dan alamat saya. Saya hubungi keluarga dulu. Iya, silakan. Juragan katanya kecelakaan. Diam kau, nggak usah banyak tanya. Dokter, ini keluarga Johan. Silakan masuk. Bu, cucu ibu selamat. Hah? Tapi sayang, ibunya tidak bisa kami selamatkan. Dia meninggal sebelum melahirkan. Kak Yohana, Bu, Kak Yohana, Bu. Yohana. Sampai hatimu, Johan. Apa yang kau lakukan? Johanna, mengapa kau harus ada? Mengapa kau harus menyinta? Jika hanya sebentar saja. Kini kau pergi, tinggal aku sendiri. Aku sendiri. Sendiri lagi. Dunia ini tiada berarti tanpa dirimu. Aku telah berjanji. Janjiku bagai janji matahari. Janjiku, janji matahari. Yohana, harus kemana? Hidupku bagai tunanetra. Tiada penggantimu. Tumpuan hidup hanya padamu. Rela engkau akan menantiku di alam bakal. Kita kan bersatu, kita kan bersama. Dunia ini tak berarti tanpa dirimu. Aku telah berjanji, tak mungkin hidupku melupakanmu. Hidupku pun perlu ragamu.
hanya padamu, Yohana. Di lantai disco, tempatnya berdansa, tempatnya menari, ceria, oh oh ceria, bergoyang-goyang, menambah asiknya, bergoyang asiknya, bersama si dia, oh ceria. Diskotik tempat goyangnya memang asik mempesona, mengajak kita bahagia, tertawa semua. Diskotik tempat geraknya memang indah mempesona, membuat hati gembira untuk kita semua. Oh, hey, goyang kampung di kota, semua berdansa, dua muda, semua berdisko dan ceria. Disko, disko, dansa, dansa memang asik. Diskotik tempatnya bergembira, oh oh gembira. Coba ya. Oke. Diskotik tempat goyangnya memang asik mempesona, mengajak kita bahagia, tertawa semua. Udah deh, keluar nggak sih? Keluar. Semua. Bu, ini ruangan artis. Ayo keluar. Alah, Mak, sombong kali artis kacangan seperti ini. Hah? Kecil buat gua. Jangan belagu. Artis top seperti Yohana bisa gua garap. Ini Benny. Lo tau kan? Hah? Artis top seperti Yohana bisa gua garap. Ini Benny. Lo tau kan? Hah? Lo Benny. Kenapa tuh? Kenapa sih? Angkat tangan, jangan bergerak. Ayo bangun. Bukan dia pembunuhnya, Pak. Ini pembunuhnya. Ini dua lagi. Angkat tangan, jangan bergerak di depan. Kalau tidak mau dituntut, bilang kemana Yohana dibawa kabur anakmu? Apa? Mau menuntut? Orang tua yang tidak tahu diri. Mengusir anak perempuannya sehingga bebas dengan laki-laki di luar rumah. Ya, tapi kan laki-laki itu anakmu. Yang tidak terdidik. Enak saja mengatakan tidak terdidik. Kamu yang tidak bisa mendidik anak. Seenaknya melempar bangkai ke muka orang.
Rasanya gatal nih mulut. Biar dia tahu kalau anaknya sudah mati. Jangan, Bu. Nanti Yosi bagaimana? Soal Kak Johan saja cukup bikin pusing. Lihat ini, Bu. Bunda tercinta, apabila ibu membaca surat ini, berarti saya sudah membuat kesalahan, bahkan dosa besar yang telah saya tinggalkan pada keluarga, terutama pada ibu tercinta. Tetapi saya percaya ibu akan sudi membuka pintu maaf bagi saya. Demikian juga apabila Yohana tidak tertolong jiwanya, maafkanlah dia. Dan saya mohon ibu sudi merawat bayi yang ditinggalkannya, sebagaimana seorang nenek yang penuh kasih merawat dan membesarkan cucunya. Saya sendiri akan pergi jauh. Saya akan menebus kesia-siaan hidup saya dengan cara saya sendiri. Sekali lagi maafkanlah Yohana dan saya. Selamat tinggal, Bu. Salam untuk Litika. Sembah sujud Ananda. Johan. Bercerminlah. Teliti diri sendiri. Kesalahan ada di pihak mana? Mengapa mesti marah-marah pada orang lain? Yuli, Indri? Iya, Ma. Ayo. Saya antar anak-anak dulu. Pergi dulu, Pak. Pak. Ambil topengmu. Lanjutkan. Siapa? Ditempa dan digembleng menjadi prajurit Siliwangi, pengawal bangsa, negara dan Pancasila. Maka Johan, Ferry dan Yoke kini ditugaskan untuk mendharma baktikan dirinya di suatu wilayah provinsi termuda Republik Indonesia Timur.
Januari, perintahkan anggota istirahat makan. Mainkan TB-TB. Siap, kerjakan. Bulan, bintang, dan matahari, darat, laut, mengisi bumi, tidak satu pun terkecuali. Kita turut memiliki. Ayo mari kita kerjasama. Jangan ada yang menganggur. Semua perlu kita bina agar bumi subur makmur. Kami datang bukan pedagang. Kami kemari bukan menjajah. Kami datang membagi senang. Kami datang tanpa pamrih. Mari, mari, ayo kemari bersama kami bakti abri. Biar hijau baju kami, namun putih hati kami. Mari, mari, ayo kemari bersama kami bakti abri. Biar hijau baju kami, namun putih hati kami. Kami datang bukan pedagang. Kami kemari bukan menjajah. Kami datang membagi senang. Kami datang tanpa pamrih. Soal artis dari Korea, oke. Dari Hong Kong, oke. Tapi mengenai Yohana, jangan dibicarakan sekarang. Nanti saja. Loh, kenapa begitu, Pak? Memangnya Yohana sedang pergi kemana? Apalagi rekaman. Masalahnya, Pak, publik rindu sekali sama suara Yohana. Alah, sudahlah. Kenapa you tidak pakai artis luar negeri? Dari Jepang, Hong Kong, atau dari Amerika? Baiklah kalau begitu. Saya permisi dulu. Terima kasih. Ya.
Kalian mari. Siap. Maran Saidau. Maran Saidau. Pain Nabe. Aman Nabe. Uma Nabe. Aunaran Riko. Aunia pai pila ona. Ba Portugal. Ama haula tene lakon. Ne umahau. Ayo. Tenang. Tegak senjata! Gerak! Sembilan tahun telah berlalu. Kini Yosi anak Yohana yang diasuh dan dibesarkan Ibu Johan ternyata memiliki bakat nyanyi seperti ibunya. Yosi berhasil menjuarai lomba nyanyi tingkat nasional sekolah dasar. Aduh, lucunya. Hebat ya, memang hebat. Suaranya bagus ya, Pak? Boleh. Pantas kalau dia jadi juara pertama. Aku pun turut terkesan. Senang kau, Riko? Senang sekali, Pak. Mau ikut ke Jakarta? Sekolah dan belajar nyanyi seperti dia? Betul, saya ikut ke Jakarta, Pak. Asal kamu tidak nakal.
Baik Pak, saya janji. Saya ikut Pak ya. Bapak janji. Terima kasih Pak. Asyik. Terima kasih Pak. Iya, sudah. Tahu kau sekarang Benny tinggal di mana? Tahu bang, saya sering ke rumahnya. Jauh. Tuh belakang gang itu. Kita ke sana. Halo, friend. Jumpa lagi kita. Abang, sudah bebas. Kau sudah lebih dulu bebas. Tak mau menengok aku. Abang kayak nggak tahu saja. Kita kan bekas napi, masih selalu diintip terus. Aku kan jaga jarak supaya tidak buntu jalan. Bang, yuk duduk. Sudahlah, lupakan semua itu. Nani, ambilkan air buat abang kita ini. Iya, Bang. Iya. Kau masih ingat si Johan? Sampai mati aku tak akan lupa. Akibat perbuatannya, aku kena 5 tahun. Kau cuma 5 tahun. Aku 10 tahun. Di mana dia? Pokoknya aku tahu. Mbak Tika. Jangan tinggi-tinggi, Yosi. Nah, ini rumahnya bang. Iya. Bang, apa bang lihat TV tadi malam? Iya, kenapa? Coba bang perhatikan anak yang main ayunan itu. Itu kan pemenang lomba nyanyi lagu anak-anak. Ini gambarnya. Betul. Anak siapa dia rupanya? Kau bantu aku selidiki anak itu. Anak siapa? Sekolah di mana? Baik bang. Papa dan Mama, mari sini kemari. Ini bumi kita punya sendiri.
copot semua perhiasan anak itu dan bawa kemari. Dek, saya disuruh buka. Ya? Nih. Jual itu. Beli bir lagi. Telepon keluarga anak itu. Bilang sekali lagi. Sama bapaknya kek, ibunya kek, atau neneknya kek. Pokoknya salah seorang dari keluarganya. Yosi mau selamat atau tidak? Oke bang, beres. Kamu mau makan apa? Coklat ya? Atau biskuit? Jadi mau apa? Pokoknya saya tidak mau tahu. Yosi jam 6 sore sudah harus ada di panggung untuk latihan. Waktunya tinggal 7 hari lagi. Kalau hari ini dia tidak bisa dibawa ke sana, maka ibu akan saya tuntut. Ibu sudah menandatangani kontrak. Ibu harus bertanggung jawab dong. Saya mohon pengertian Bapak. Ini bukan kesalahan saya. Yosi diculik. Bapak sudah bacakan beritanya di koran-koran. Siapapun tidak mau mendapat musibah seperti ini. Bapak jangan memojokkan saya. Saya tidak memojokkan. Saya cuma mau jaga agar nama saya tidak cacat. Saya sudah jual tiket dan undangan. Terserah Bapak saja. Mau menuntut silakan. Saya tidak takut. Saya tahu tidak menyembunyikan Yosi. Anak itu diculik. Itu saja sudah merupakan beban berat buat saya. Bapak bukan membantu saya, malah memojokkan. Ya, sudahlah. Saya tunggu sampai besok. Permisi. Lalu bagaimana dengan Yosi, Bu? Kamu jangan bikin dada ibu tambah sesak. Cari inisiatif dong. Cari tahu di mana Yosi sekarang. Kemana kau? Aku bunuh kau. Halo? Betul. Panggil, saya mau bicara. Bu, ada yang mau bicara sama Ibu. Ya, saya Bu Rini. Saya tidak sabar menunggu kabar dari ibu. Kalau sekarang tidak ada jawaban, maka akan saya kirim sebelah telinga Yosi. Halo? Halo? Ya, gimana? Baik. 1 jam lagi saya ke sana.
jangan. Iya Pak, di jalan raya Pak. Rumah tingkat Parung Sate Pak. Segera Pak. Terima kasih. Iya. Cepat, cepat. Anak muda yang ngojek itu. Bang, bangun Bang. Jangan Ayo, naik naik. ke sini. Biar kami yang tangani. Cepat. Jangan bergerak. Angkat tangan. Diam di tempat. Ika, Ya, Bu. panggil Pak Gani. Mau kemana? Ke bank, ambil uang untuk tebus Yosi. Memang tebusannya berapa? Jangan banyak tanya, cepat panggil. Bu, tunggu dong. Cepat. Tunggu dong. Hah? Yosi, Ibu. Yosi. Ibu. Ibu. Alhamdulillah kok selamat. Putri Ibu kami serahkan. Sementara perkaranya akan kami proses. Terima kasih Pak. Balik. Putih warna kulitnya menyambutkan cahaya. Aku menyayangi dia dengan kasihku. Lembut tutur katanya mengangkat lentera di hatiku. Aku terjaga dalam mimpi yang sunyi, yang sunyi. Jangan khawatir. Anakmu akan ditempatkan di belakang tim. Nanti kalau dibutuhkan, baru dipanggil. Siap. Sekarang briefing. Ini daerah yang diwaspadai. Tujukan arah patrolimu ke sini. Melintasi daerah ini ke sini. Kemudian bawa 15 orang. Sersan Juan sebagai dan tim. Siap. Sersan Ferry dan tim. Siap. Sersan Yuke dan Wanton tinggal di tempat dengan saya. Siap. Siap. Bawa 1 orang anggota kesehatan. Ada pertanyaan? Jelas. Apabila tidak ada pertanyaan, sekarang jam 7.15. Cocokkan jam. Selamat bertugas.
Jangan, Riko. Bapak. Bahaya, Riko. Jangan. Riko. Bapak. Jangan, Riko. Jangan. Lambung anak. Bapak. Riko. Bapak. Ini bapakmu juga, Riko. Tenang. Tenang, Riko. Johan, Ferry, ambil alih pimpinan. Riko. Maafkan aku, Ferry. Aku sangat mencintai Johanna. Ada sebuah rahasia yang kutahan selama ini. Untung anak Johanna selamat. Ada dalam asuhan ibuku sekarang. Allah. Johan! Johan! Dipanggil komandan? Ya. Ada apa? Saya diperintahkan komandan untuk mengantarkan surat dan Riko kepada keluarga Johan. Kapan berangkat? Besok. Selamat jalan, Ya. Selamat siang. Selamat siang. Siapa ya? Masa ibu lupa? Saya Ferry, Bu. Ferry. Oh, Ferry yang dulu. Iya, yang dulu rambutnya Aduh, panjang, Bu. Ibu sampai tidak kenal. Jauh sekali perubahanmu. Ayo masuk. Ayo, Riko. Kemana saja kamu, Fer? Sudah lama menghilang. Tahu-tahu sekarang muncul sudah jadi abri. Iya, Bu. Kamu kelihatan sekarang tambah gagah. Johan pasti sama gagahnya seperti kamu. Betul. Ayo, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Bahkan Johan lebih gagah daripada saya, Bu. Tika, bikinkan minum untuk Bang Ferry dan siapa ini? Maaf, saya lupa mengenalkan. Ini Riko, Bu. Oh, Riko. Fer, kenapa kamu datang tidak bersama-sama dengan Johan? Sini. Sebaiknya saya langsung saja, Bu. Kedatangan saya kemari sebenarnya mendapat tugas dari komandan untuk menyerahkan surat ini. Surat apa ya? Silakan Ibu baca. Apa maksudnya ini, Fer? Ceritakan. Saya tidak percaya. Apa yang sudah terjadi pada Johan? Ceritakan. Ceritakan, Fer. Begini, Bu. Anakku. Johan! Ibu! Bu, tabah, Bu. Kita tidak bisa memungkiri takdir dari Yang Maha Kuasa. Kita harus bisa menerimanya dengan ikhlas. Dan Ibu perlu tahu bahwa Riko dari Timur-Timur ini telah diangkat anak oleh Johan. Saya harap
ibu bisa menerimanya. Seandainya keberatan menerima Riko, maka saya akan senang sekali bisa menjadi bapak angkatnya sebagai pengganti Johan. Tidak, tidak. Johan anakku telah tiada. Yang kembali Riko. Mana mungkin aku berikan Riko pada siapapun. Alhamdulillah. Ya Allah, Engkau Maha Suci. Maaf, Ma. Maafkan saya, Pak. Ini yang selalu Papa inginkan. Membanggakan. Ya, tapi ada satu hal, Pak. Yang sebetulnya sewaktu Ferry telepon dulu, Johanna sudah tiada. Kau bicara apa? Apa yang saya bicarakan betul, Pak. Tapi anaknya atau cucu Papa sebentar lagi menyanyi di sini. Ferry mohon Papa jangan ganggu mereka dulu sebelum pertunjukan usai. Tenang, Ma. Mari. Yosi, setelah kau menyanyi, kalungkan bungamu pada bapak yang di sebelah sana. Dan Koriko, kalungkan bungamu pada Ibu Rini, ya? Ya. Jangan
itu, hatimu ujungnya ulurkanlah tanganmu demi mereka, selamatkan jiwa mereka demi kemanusiaan. Yohana, harus kemana? Hidupku bagai tunanetra, tiada pengganti.